Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ayu Febrianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah metodologi penelitian, yang mana ini adalah tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama, judul proposal penelitian saya adalah problematika penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran akibat pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar PAI di SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06 tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, dari latar belakang yang saya buat ada dua fokus penelitian yang saya dapat, yaitu yang pertama, bagaimana problematika penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran akibat pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar PAI di SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06. Yang kedua, bagaimana upaya dalam menghadapi problematika penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran akibat pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar PAI di SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06. Yang ketiga, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk yang pertama, mengetahui problematika penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran akibat pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar PAI di SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06. Yang kedua, mengetahui upaya dalam menghadapi problematika penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran akibat pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar PAI di SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik guru, siswa, peneliti, maupun peneliti lain. Yang pertama, manfaat teoritis. Sebagai bahan masukan bagi instansi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, sebagai motivasi guru dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk memperluas wawasan kepada kepala sekolah dan guru untuk mempertimbangkan faktor pendukung dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi siswa, memberikan motivasi siswa dalam belajar melalui media pembelajaran yang menarik, meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. Bagi guru, sebagai acuan bagi guru untuk lebih meningkatkan kreativitas pembelajaran. Bagi sekolah, diharapkan menjadi bahan masukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06. Bagi penulis, untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pada proses pembelajaran dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Bagi peneliti lain, dapat menjadi acuan dan referensi untuk mengembangkan penelitian dengan topik permasalahan yang lain. Kemudian, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset survei atau disebut juga dengan cross-sectional. Dalam melakukan survei, alat yang paling umum digunakan dalam penelitian survei adalah kuesioner, tatap muka wawancara, dan wawancara telepon. Desain penelitian survei digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Setelah itu, lokasi penelitian dan sampel responden. Penelitian ini dilakukan di SMP Islam Asy-Syafi'iyah yang beralamatkan di Jalan Raya Jatiwaringin, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Sampel atau responden yaitu siswa kelas 7, kepala sekolah, dan guru PAI di SMP Islam Asy-Syafi'iyah. Pada penelitian ini, saya menggunakan analisis data kualitatif yang terdapat 3 tahap, yaitu observasi, angket atau kuesioner, dan wawancara. Yang pertama, observasi.
Observasi ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan pengamatan tidak langsung, mengingat keadaan sekarang yang tidak memungkinkan karena adanya wabah COVID-19 yang menyerang di Indonesia. Yang kedua, angket atau kuesioner. Dalam penelitian ini, angket yang digunakan terdiri dari 15 pertanyaan. Dari masing-masing pernyataan, menyatakan tentang problematika penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran akibat pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar PAI di SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06 tahun ajaran 2020-2021. Dalam kuesioner ini, peneliti menggunakan bantuan Google Form untuk mencari data dari narasumber yang akan diteliti. Yang ketiga, wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang akan dilakukan kepada narasumber, diantaranya adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, dan siswa. Yang ketiga, wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang akan dilakukan kepada para narasumber, diantaranya adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan siswa. Pada wawancara ini, peneliti mewawancarai narasumber dengan menggunakan Google Form melalui media sosial, yaitu pesan via WhatsApp. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari data terkait problematika penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran akibat dampak dari COVID-19 terhadap motivasi belajar PAI di SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06. Pada penelitian ini juga saya menggunakan analisis data kualitatif model Mills dan Huberman yang terdapat 3 tahap. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Penyajian data akan memudahkan penulis dalam memahami hasil penelitian berupa problematika penggunaan Google Classroom terhadap motivasi belajar PAI. Penulis melakukan penyajian data menggunakan teks yang bersifat naratif. Yang kedua, data display atau penyajian data. Penyajian data akan memudahkan penulis dalam memahami hasil penelitian berupa problematika penggunaan Google Classroom terhadap motivasi belajar PAI. Penulis menggunakan penyajian data menggunakan teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification. Verifikasi merupakan metode yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang diperoleh dari SMP Islam Asy-Syafi'iyah 06 tentang problematika penggunaan Google Classroom terhadap motivasi belajar PAI, sehingga nantinya akan dapat diketahui kesimpulan penelitian yang dilakukan saya melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu lampiran. Berikut adalah lampiran angket kuesioner yang saya pakai di dalam penelitian ini. Demikian presentasi singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.